sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Sobat muda, di zaman sekarang ini menuntut ilmu agama sangatlah penting bagi kita semua yang mengaku muslim. Sebagai panduan kita di dalam melakukan amalan-amalan sepanjang waktu kita hidup di dunia. Dalam agama Islam, tidak hanya sebatas semangat saja kita melaksanakan amal ibadah. Tentunya, semua amalan-amalan kita harus disesuaikan dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sobat muda, begitu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang terlupakan di zaman sekarang ini. Karena begitu banyaknya amalan di sekitar kita yang tidak ada tuntunannya, namun dianggap sebuah sunnah. Dan begitu juga sebaliknya, suatu sunnah dianggap sebagai ajaran baru atau dianggap asing oleh umat Islam itu sendiri. Sobat muda, ternyata hal ini sudah jauh-jauh hari disinyalir keberadaannya oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing." Al-Ghuraba, hadis riwayat Muslim 2, 175 sampai 176. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Orang yang membuat satu sunnah yang baik serta pahala baginya jika diikuti oleh manusia. Mau tahu apa saja sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda TV. Di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan pada zaman ini, yaitu memberikan salam, menyebarkan salam. Ya, kita akan membahas sunnah-sunnah yang terlupakan, yaitu memberikan salam kepada seluruh orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Assalamualaikum. Ya, mungkin mereka merasa malu ya, sungkan memberikan salam kepada orang yang merasa tidak dikenal. Oke, kali ini saya akan mengajak Anda, Sobat Muda, untuk bagaimana reaksi orang-orang bila saya memberikan salam kepada orang-orang di sekitar sini walaupun saya tidak kenal. Apakah mereka menjawab salam saya atau mereka malah bingung? Kita lihat reaksinya. Ikuti saya, mari. Assalamualaikum Sobat Muda. Berbicara soal adab dan etika menyapa kepada teman atau saudaranya, tentunya setiap negara memiliki kebiasaannya masing-masing. Di dalam agama Islam, tentunya hal ini juga bukan hal yang terlewatkan begitu saja. Anjuran saling menyapa antar sesama sudah disyariatkan, yaitu dengan mengucapkan salam. An-Nawawi menyebutkan dalam Sahih Muslim, bab di antara kewajiban seorang Muslim adalah menjawab salam. Lalu dibawakanlah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Hak Muslim pada Muslim yang lain ada 6. Lalu ada yang menanyakan, apa saja ke-6 hal itu? Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat padanya. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah atau mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah.
Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Mas, ngobrol-ngobrol bentar boleh nggak, Mas? Boleh lah ya. Ini, tadi kan saya salam ya. Mas ngejawab ya. Nah, kita cuma ngebahas itu aja nih. Kalau apa? Orang memberikan salam itu kalau dalam Islam itu hukumnya apa, Mas? Wajib. Wajib. Karena saling mendoakan. Saling mendoakan. Isi dari salamnya itu sendiri ya. Iya. Berarti mendoakan ya. Terus kalau jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukumnya wajib juga? Wajib juga. Wajib juga. Terus, Mas, tempat-tempat kita memberikan salam itu di mana sih, Mas? Kalau standarnya kan masuk ke rumah tuh ya, keluar rumah segala macam. Atau ada yang lainnya nggak? Masuk masjid, Masuk masjid. terus bertemu orang di salah satu tempat kayak gini. Masalah. Berarti memberikan salam kepada semua Muslim gitu ya? Iya. Nah ini nih, Mas, yang jarang orang lakuin dan kadang-kadang orang lupa memberikan salam kepada semua Muslim. Kan banyak nih orang memberikan salam kepada yang kenal aja kan. Kayak saya sama Mas kan sebenarnya belum kenal nih. Tapi kita karena ya insya Allah sama Muslim, kita memberikan salam. Mas pernah nggak lagi nggak sengaja nih atau lagi lewat atau lagi di kampus atau di tempat-tempat seperti ini memberikan salam ke orang yang kenal? Sih. Hah? Jarang ya? Kenapa ya, Mas ya? Kita jarang memberikan salam kepada orang yang kenal. Iya? Iya. Padahal kan perintahnya memberikan salam kepada, menyebarkan salam kepada orang-orang Muslim gitu kan, nggak yang kenal dan tidak kenal gitu kan. Nah, kebanyakan kita tuh yang kenal aja ya kan, Iya. sama dosen atau sama guru malah kelihatan kita ngelengos ya kan. Ya, apalagi yang nggak kenal kan. Iya. Kenapa ya, Mas, gara-garanya? Karena takut dituduhkan dia bukannya muslim atau Betul. Berarti kita nggak tahu ini jangan-jangan kita mau salam, jangan-jangan bukan Muslim gitu, Mas ya. Benar-benar. Jadi ngefilternya agak susah ya, Mas ya. Benar-benar. Terus, Mas, kalau misalkan tiba-tiba tuh kayak saya tadi memberikan salam, kira-kira Mas curiga nggak sih, Mas? enggak sih? Enggak ya, Mas ya. Tanggapan Mas seperti apa, Mas, kalau orang tiba-tiba nggak kenal memberikan salam seperti itu? Tanggapannya ya bagus aja. Bagus aja, Mas. Tapi jarang orang kayak gitu sekarang, Mas ya. Termasuk saya juga kayaknya jarang juga. Nggak terbiasa ya. Nggak terbiasa ya. Kalau malu sih mungkin enggak, karena nggak terbiasa aja. Betul, karena nggak terbiasa jadinya ya susah ya membiasakannya. Terus kalau misalkan ada alasan kita nggak tahu nih, jangan-jangan dia bukan Muslim, bisa juga ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah kalau misalkan nih pas lagi ngelewatnya ternyata dia pakai peci, Mas salam nggak? Nggak juga ya? Nggak juga sih. Karena belum terbiasa. Belum terbiasa aja berarti ya alasannya. Oke deh, Mas, terima kasih banyak Mas atas waktunya ya. Assalamualaikum. Hukum memulai mengucapkan dan membalas salam. Jika kita melihat dari hadis tersebut, akan terlihat perintah untuk memulai mengucapkan salam ketika bertemu saudara muslim kita yang lainnya. Namun sebagaimana dinukil dari Ibnu Abdul Bar dan selainnya, mereka mengatakan bahwa hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah, sedangkan hukum membalas salam adalah wajib. Terdapat di dalam kitab Subulus Salam. Bukhari membawakan dalam kitab Sohihnya bab mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Dari Abdullah bin Amr, bahwasannya ada seseorang yang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada orang yang butuh, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja dan tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal merupakan tanda dari hari kiamat.
Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia melewati seseorang, lalu orang tersebut mengucapkan, "Assalamualaikum, wahai Abu Abdurrahman." Kemudian Ibnu Mas'ud membalas salam tadi, lalu dia berkata, "Nanti akan datang suatu masa. Pada masa tersebut, seseorang hanya akan mengucapkan salam pada orang yang dia kenali saja." Begitu juga dikeluarkan oleh At-Tahawi atau Broni Al-Baihaqi dalam As-Su'ab dengan bentuk yang lain dari Ibnu Mas'ud. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seseorang melewati masjid yang tidak pernah dia sholat di sana, lalu dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenali saja. Terdapat di dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan, mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal merupakan tanda ikhlas dalam beramal kepada Allah Ta'ala, tanda tawadu atau rendah diri, dan menyebarkan salam merupakan syariat dari umat ini. Terdapat di dalam kitab Fathul Bari. Dalil yang disebutkan tadi bukan berarti diperbolehkannya kita memulai mengucapkan salam kepada orang kafir, karena memulai salam hanya disyariatkan bagi sesama muslim. Jika kita tahu bahwa orang tersebut muslim, maka hendaklah kita mengucapkan salam padanya. Atau mungkin dalam rangka hati-hati, kita juga tidak terlarang memulai mengucapkan salam padanya, sampai kita mengetahui bahwa dia itu adalah seorang kafir. Terdapat di dalam kitab Fathul Bari. Nah, Sobat Muda, setelah tadi kita mendengarkan menyimak penjelasannya, kita ketahui ya, ternyata memberikan salam itu adalah sunnah, dan ternyata menjawabnya justru malah wajib, malah fardu. Ya, fardunya ya fardu kifayah sih ya, tapi antara memberikan salam adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Nah, sekarang saya akan kembali bertanya kepada orang-orang di sini, sesering apa mereka memberikan salam kepada sesama muslim walaupun mereka tidak kenal. Yuk, ikuti saya lagi. Let's go. Assalamualaikum. 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 Boleh tanya-tanya ganggu sebentar ya? Namanya saya Mas? Adi. Adi, Mas Adi. Nopal. Mas Nova. Mas Nova, tadi kan sebenarnya ngobrolnya santai aja. Tadi kan saya salam ya. Awal-awalnya kita salam kan. Kalau salam dalam Islam itu hukumnya apa? Wajib. 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 Terus berarti kalau memberikan salamnya wajib, membalasnya Wajib juga. wajib juga. Wajib juga ya? Iya. Wajib juga. Nah, sekarang kan permasalahannya nih, kita belum terbiasa memberikan salam kepada orang yang kita nggak kenal. Bener nggak? Bener nggak? Mas sendiri pernah nggak ketemu orang nih, pinggir jalan, tiba-tiba Assalamualaikum? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Mas tadi pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kalau misalkan ciri-ciri zohirnya nih, pakai peci, ayo tetap nggak salam nggak, jangan-jangan salam nggak? Kalau nggak kenal kayaknya enggak deh. Sama. Enggak ya? Sama. Iya sih. Apalagi kalau di jalan itu kan tetap mungkin kalau saya dulu mah kalau di masjid disalamin pernah tapi orang yang kenal. Tapi itu di lingkupan masjid. Oke, karena memang suasananya suasana masjid ya. Walaupun kenal nggak kenal, ya kita salam lebih terbiasa ya. Tapi di luar masjid biasanya kayak di kampus ataupun di mana tuh, seperti apalagi di tempat-tempat makan gini, agak jarang ya. Jarang. Kalau yang nggak kenal jarang sih. Kalau yang kenal jarang ya. Guys, sekarang kita paham kan kepada siapa saja kita memberikan salam. Kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Jangan sampai kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal aja. Jangan sampai seperti itu ya sobat. Nah, sekarang apa sih faedahnya kita memberikan salam kepada semua kaum muslimin yang kita kenal dan tidak kita kenal? Yuk kita simak biar kita paham juga. Mari. Nah, Sobat Muda, lalu apa sih faedahnya jika kita mengucapkan salam kepada sesama kaum muslim? Penasaran ingin tahu? Simak penjelasan berikut ini. Mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, 3 perkara yang apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Yang pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Yang kedua,
mengucapkan salam pada setiap orang. Dan yang ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadu atau rendah diri, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Terdapat dalam kitab Fathul Bari, saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim. Sebagaimana kenyataan yang kita temukan, dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang seharusnya mendahului salam? Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys, masih di sunnah-sunnah yang terlupakan dan kita masih ngebahas sunnahnya memberikan salam. Tadi kita sudah menyimak penjelasan adab memberikan salam dan menjawabnya. Sekarang ada satu lagi yang terlupakan. Salamnya itu sendiri. Gimana sih lafadz salamnya itu sendiri? Yang kita tahu kan salam itu ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullah, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lihat mana yang lebih utama. Yuk kita simak yuk. Nah terus kalau salam itu mas, salam itu pernah dengar ya? Kalau ada 3 salam itu ada 3 ucapan. Nah, pernah dengar ya? Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya? Sama. Kalau jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga sih, ada 3. Ada 3 itu juga? Ah gitu. Tahu nggak itu ada nilai-nilainya berapa? Kurang tahu. Pernah tahu atau memang belum pernah tahu? Yang ada 3 derajatnya saya pernah dijelasin, cuma nilainya lupa lagi. lupa lagi. Saya Pernah ya? Kalau Mas apa? Kalau nilainya belum pernah. Belum pernah tahu. Oke. Pahala yang sangat banyak bagi setiap yang mengucapkan salam, dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang pemuda melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan duduk di sebuah majelis. Maka pemuda ini mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi dia 10 kebaikan. Lalu lewat pemuda yang lain dan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi dia 20 kebaikan. Kemudian lewat lagi pemuda yang lainnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi dia 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban 493, Abu Daud 5195, Tirmizi 2689. Apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam Assalamualaikum, maka minimal kita menjawab Waalaikumsalam, atau lebih lengkap lagi dan lebih baik kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullah, atau kita tambahkan lagi Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Begitu pula jika kita diberi salam Assalamualaikum warahmatullah, maka minimal kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Atau jika ingin melengkapi, kita ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di antara bentuknya.
Nah, sobat muda, kita sebagai seorang muslim dan mengaku ahlus sunnah, seharusnya kita mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW. Semua kita ya, ketika ditanya, kamu cinta nggak sama Nabi SAW? Pasti kita bilang, kita cinta Nabi SAW. Maka konsekuensinya kita harus mencintai sunnah-sunnahnya dan tidak melupakan sunnah-sunnahnya. Seperti salah satunya mengucapkan salam, menyebarkan salam kepada semua kaum muslimin. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Demikian, tetap istiqomah ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api.